Seperti itu. Jadi walaupun kita sudah berkontestasi di 2019, menghasilkan 408 anggota DPRD provinsi Hmm. kabupaten kota, walaupun kita belum masuk ke Senayan seperti itu, tapi kita sudah berbuat sesuatu. Nah, kalau toh memang aktivitas kita bisa diterjemahkan nantinya, saya pikir kita akan bisa banyak berbuat. Teman Alinia, berjumpa lagi di Diskursus Alinia. Tamu saya kali ini adalah seorang aktivis, pengajar, mantan komisioner KPU, baik di daerah maupun di pusat, yang sekarang mencoba peruntungan di dunia politik praktis. Beliau adalah Ferry Kurnia Rizkiansa, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, bidang pemilu. Kang Ferry, terima kasih sudah mau berkunjung ke Diskursus Alinia. Sama-sama, Saya Mas. panggil Kang Ferry saja ya. Siap, boleh. Kesibukannya apa sekarang? Ya, tentunya seperti halnya aktivitas kepartean yang sekarang sedang berjalan, ya kita mempersiapkan banyak hal ya, termasuk persiapan terkait dengan proses pencalegan, terus persiapan soal pemenangan, dan juga konsolidasi kelembagaan di partai seperti Ya, itu. salah satu tahapan penting dalam pemilu adalah pembetulan berkas caleg Ya, yang tanggal 9 Juli kemarin ditutup ya. ya. Bagaimana Kang Ferry bergulat dengan itu dan sepertinya Partai Perindo termasuk yang awal gitu. Sepertinya sudah bisa tidur agak nyenyak gitu. Ya, alhamdulillah kami dari DPP tentunya kita sudah menyampaikan proses perbaikan pencalegan itu di awal. Jadi kita sudah memasukkan berbagai data-data yang memang ada kekurangannya atau BMS lah, belum memenuhi syarat. Nah, alhamdulillah sudah terpenuhi. Mudah-mudahan nanti pada waktunya nanti ditetapkan daftar calon sementara itu sudah selesai semuanya, tidak ada problem apapun seperti itu. Ya, Kang Ferry, pemilu tahun depan 2024 adalah tahun kedua ya Ya. bagi Perindo untuk ikut dalam kontestasi. Kalau dibandingkan 2019, apa sebetulnya yang beda buat Perindo? Ya, sebenarnya perbedaannya tidak ada dalam konteks aktivitas kelembagaan ya, tapi dalam hal aktivitas untuk proses pemilunya bisa jadi strateginya berbeda. Strategi 2019 mungkin ada beberapa yang memang tidak dilakukan di 2024 ini. 2024 ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh dari mulai aspek kelembagaannya, dari mulai aspek struktur yang memang dilakukannya, dari mulai magnet elektoral yang memang menjadi poin penting di dalam aktivitas yang ada, termasuk berbagai kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan dalam rangka proses menuju ke 2024 seperti itu. Jadi itu yang kita upayakan, termasuk persiapan-persiapan yang memang terkait dengan soal misalnya saksi dan juga hal-hal lain yang memang ada di internal kami yang memang itu menjadi poin penting untuk kita upayakan. Perubahan yang signifikan apa sebetulnya? Perubahan yang signifikan ya tadi soal kelembagaan, Oke. itu penting ya. Yang kedua tentunya rekrutmen banyak kader. Nah, itu sangat signifikan dan ini menjadi berwarna, menjadi inklusif lah Partai Perindo itu. Yang ketiga tentunya terkait dengan aspek-aspek penyiapan pemenangan yang ada. Jadi kita sedetail mungkin kita siapkan dari mulai hulu ke hilirnya, dari mulai aspek-aspek yang memang kita siapkan dari aktivitas yang kita lakukan di tingkat pusat sampai dengan tingkat lapangan seperti itu. Ya, ada angka-angka yang bisa disebut nggak? Misalnya dari aspek tadi rekrutmen ya, rekrutmen. Kalau dibandingkan 2019, 2024 seperti apa? Ya tentunya karena di 2019 kan relatif ini ya baru untuk proses pemilunya. Jadi persiapannya mungkin jauh Seperti tahapan belajar gitu ya. ya sebenarnya sudah siap karena Partai Perindo kan sudah diawali dengan dengan ormas Perindonya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah siap semua. Cuman kan dalam konteks membangun sebuah strateginya mungkin berbeda antara 2019 dengan 2024 ini. Dan 2024 ini intinya adalah lebih matang lah daripada 2019 dan mengambil
banyak Mhm. evaluasi yang memang ada di 2019 untuk nantinya menjadi perbaikan di 2024. Apa sebetulnya evaluasi penting yang itu dijadikan modal di Pilpres tahun depan? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal, pertama adalah aspek kelembagaan, Oke. itu menjadi penting sekali. Jadi penguatan kelembagaan kita ini satu upaya yang memang harus dilakukan, secara menyeluruh, mulai dari kelembagaan di tingkat pusat sampai Hmm. dengan kelembagaan di tingkat lapangan. Jadi kita ingin memastikan bahwa teman-teman betul-betul, bekerja sesuai dengan, struktur yang ada, bekerja sesuai dengan ADRT yang ada, dan ini terpenuhinya semua aspek-aspek yang memang kita lakukan. Itu pertama. Yang Termasuk saksi tadi ya? Ya, Saksi yang termasuk saksi yang disiapkan kita jauh-jauh hari siapkan. ya? Yang kedua adalah terkait dengan, tentunya dalam konteks elektoral, itu kan perlu yang namanya magnet elektoral. Oke. Supaya ini betul-betul bisa, mengikat masyarakat untuk masyarakat terlibat secara aktif di dalam aktivitas yang ada. Baik teman-teman zilenial, milenial, ataupun Hmm. teman-teman, yang lainnya. Nah, oleh karena itu ya sebuah keniscayaan bahwa kami menjaring banyak kader-kader, banyak tokoh-tokoh yang, ingin terlibat secara aktif di dalam, Partai Perindo. Jadi mulai dari tokoh kaliber, nasional sampai Ya. tokoh-tokoh lokal itu kami rekrut, tentunya yang memang punya satu visi, misi, satu pemahaman, satu gerak politik yang sama dengan, kami di Partai Perindo. Jadi alhamdulillah ini kita sudah. Jadi itu yang memang kita upayakan. Nah, yang lainnya adalah tentunya kita ingin melakukan upaya-upaya strategi yang memang lebih, masif lagi, kita dukungan media, dukungan teman-teman jejaring yang ada, dan yang lainnya kita akan optimalkan, melihat, evaluasi atau pengalaman di 2019 kemarin. Ya mudah-mudahan, target ketua umum kami kan double digit ya, Ya. untuk, di 2024 Berapa itu? ini. Bisa disebutkan? Double digit itu lebih dari 10%. Oh, Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sekitar, 60 kursi lah, minimal, di DPR? di DPR. Maksimalnya adalah 84 kursi di DPR. Jadi kita ingin optimalkan, setiap dapil itu kita sudah mendapatkan kursi, 1 dapil 1 kursi. Jadi itu yang Oke. kita upayakan. Oleh karena itu ya tentunya di setiap dapilnya ada, tokoh-tokoh yang memang Hmm. menjadi petarung-petarung di sana, seperti itu. Oke, ini nanti saya perdalam. Ya. Kang Ferry, salah satu terobosan yang cukup cerdas saya kira, adalah konvensi rakyat Ya. ya, yang digagas oleh Partai Perindo. Mungkin bisa dijelaskan ini latar belakangnya seperti apa, dan setelah konvensi itu dijalankan, apa sebetulnya hasilnya? Ya, salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pencalegan atau dalam proses melibatkan publik untuk ikut terlibat di dalam aktivitas pemilu adalah bagaimana partai memberikan ruang keterbukaan yang ada. Di dalam konteks pencalegan biasanya partai ini kan tertutup, dan seperti itu. Nah, kami ketika kita diskusi dengan, ketua umum mempersilahkan kita ingin menjadi partai yang modern, kita ingin menjadi partai yang memang berbasis digital. Ini gagasannya siapa? Demokrasi digital. Ya saya, teman Kang Arif, terus, kami semua melakukan upaya-upaya untuk menggagas terkait dengan aktivitas konvensi rakyat. Makanya, tercetusnya yang namanya konvensi rakyat, yaitu proses penjaringan bakal calon anggota legislatif berbasis digital. Oke. Itu yang kita lakukan. Nah, kita buka ruang, maka kita bangun semacam infrastruktur sistem informasinya, ke masyarakat dengan berbagai klasifikasi seperti itu, dan masyarakat ternyata antusias. Jadi kita buka misalnya di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, Kebetulan pandemi juga ya? dan kebetulan ya kan karena ini juga, Ya. efek dari pandemi Oh. juga kan seperti itu. Ini menjadi bagian dari yang kita buka, dan ternyata atas keterbukaan kita diapresiasi oleh banyak pihak, dan apresiasi itu dengan ditujukan mereka banyak yang mendaftar. Jadi bayangkan teman-teman kita yang memang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif di seluruh dunia, orang Indonesia itu bisa mendaftarkan tanpa harus datang ke, Betul. kantor, DPP Betul, atau DPW atau DPD. ini terobosan luar biasa. Ini terbuka, dan ini bentuk yang sangat transparan. Dia harus punya, sejumlah basis dukungan. Itu syarat salah Itu satunya? syaratnya seperti itu. Setelah itu nanti kita akan, verifikasi, kita akan melakukan fit and proper sampai, akhirnya kita memutuskan ada beberapa yang memang masuk di DPRD,
provinsi, kabupaten kota, bahkan di DPR RI. Termasuk di dapil saya, itu 2 orang itu hasil konvensi rakyat. Oh, Jadi ini menunjukkan satu upaya-upaya yang memang terobosan kita ke masyarakat bahwa yuk kita bareng-bareng untuk menjadi Bacalek ini dengan mekanisme digital. Nah, proses digitalisasi ini kan menjadi hal yang sangat penting dan kita ingin buka juga kepada masyarakat secara luas, terutama teman-teman kita yang milenial, zilenial, rentang 17 sampai 40 tahun bahwa kita terbuka loh, partai kita terbuka untuk menjaring siapapun bakal calon anggota legislatif yang memang dia mau ya. bergabung dengan kami dan dia punya satu pemahaman visi misi yang sama dengan Partai Perindo seperti itu. Jadi hasilnya signifikan ya? Signifikan dan ini mensupport atau membantu aktivitas proses yang ada. Kan kita banyak tahapan dalam Oke. proses pencalegan. Salah satu aspek yang kita lakukan ini adalah konvensi rakyat. Hmm. Nah, seperti itu. Kan berbeda. Dulu mungkin ada partai yang memang membuka proses seperti ini, tapi ya namanya bukan konvensi, dia hanya menseleksi saja dengan tim seleksi yang ada kan seperti itu. Kalau ini kita enggak, dia berbasis dukungan yang ada, dukungannya harus ada, setelah dukungan ada baru dia melakukan upaya-upaya konvensi, setelah itu baru kita melakukan semacam fit and proper seperti itu. Ya. Baik, saya agak bergeser ya. Partai Perindo berasaskan Pancasila. Ya. Akan tetapi kalau melihat penunjukan Tuan Guru Bajang ya sebagai ketua harian, demikian juga Kang Ferry tadi menjelaskan beberapa tokoh ya yang diharapkan menjadi magnet elektoral gitu. Ustaz Yusuf Mansur misalnya gitu ya. Sepertinya ini menjadi bagian atau strategi untuk setidaknya bisa mengambil suara masyarakat Islam gitu ya. Atau bagaimana? Mungkin bisa Iya, dijelaskan itu. intinya adalah bahwa Partai Perindo itu partai yang inklusif. Partai yang memang betul-betul terbuka. Nah, karena kita adalah partai inklusif, partai terbuka, maka kita menerima semua kalangan, termasuk kalangan Muslim seperti itu. Ada Tuan Guru Bajang, Ustadz Yusuf Mansur, saya dari aktivis Muslim misalnya seperti itu, dan juga beberapa kawan yang ada. Jadi ikut bergabung di dalam Partai Perindo. Jadi karena memang inklusivitas tadi, jadi kita menerima dan ideologi kita kan Pancasila, jelas. Gerak politik kita adalah gerak kebijakan terkait dengan bagaimana membangun Indonesia sejahtera, bagaimana membangun sebuah persatuan Indonesia. Itu menjadi poin yang sangat penting di dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini kita tidak usah juga mendikotomikan Muslim non Muslim atau ini karena memang inklusivitas tadi ya kita bergerak bersama-sama sehingga partai kita tidak hanya partai yang memang hanya khusus misalnya dalam konteks kita di tengah, tapi kan kita bisa menjaring partai yang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah kita bisa jaring seperti itu. Ada beberapa kader yang itu merupakan ex-kader partai politik lain gitu ya. Nah, ini nggak ada kekhawatiran Partai Perindo dianggap atau dicap membajak? Oh enggak, karena saya yakin yang masuk ke Partai Perindo karena inklusivitas tadi itu ada atas kesadaran yang bersangkutan dan juga atas pemahaman terhadap Partai Perindo terkait dengan bagaimana soal partai yang tadi partai alternatif, partai yang memang punya aksi nyata. Kalau saya ditanya sama banyak kawan termasuk teman-teman wartawan, Kang, kenapa pilih Partai Perindo? Saya pilih kan ada 3 hal yang saya ingin kemukakan. Yang pertama tadi inklusif. Yang kedua itu adalah partai yang punya aksi nyata. Ini bukan partai wacana loh. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang memang ini sudah dilakukan. Ada gerobak Perindo, ada ambulan Perindo, ada pelatihan UMKM, ada kegiatan-kegiatan yang memang banyak menjaring komunitas-komunitas, terutama kaum muda seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah partai ini adalah partai alternatif yang memang tidak punya dosa sejarah masa lalu. Partai yang tidak punya beban. Partai yang memang tidak tersangkut urusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini salah satu keuntungan partai baru ya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita sudah berkontestasi di 2019, menghasilkan 408 anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, walaupun kita belum masuk ke Senayan seperti itu, tapi kita sudah berbuat sesuatu. Nah, kalau toh memang aktivitas kita bisa
diterjemahkan nantinya, saya pikir kita akan bisa banyak berbuat. Apalagi banyak kebijakan-kebijakan publik yang memang harus ditelurkan untuk melakukan upaya-upaya bagaimana mesejahterakan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, saya yakin persatuan Indonesia akan terwujud. Ya, Gitu. tapi gini Kang Ferry, Ya. publik melihatnya begini, misalnya tadi Partai Perindo inklusif, terus bukan partai yang tidak melakukan aksi nyata. Ya. Itu sebetulnya kan juga dilakukan oleh partai yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan publik seperti ini, apa sih buat masyarakat awam, apa sih bedanya Partai Perindo dengan partai yang lain misalnya? Dalam konteks ideologisasi, itu sama. Dalam konteks membangun sebuah masyarakat Indonesia yang ingin maju, saya yakin sama. Tapi ada juga partai-partai yang bisa jadi hanya menyuarakan. Dan itu real, nggak ada dengan problem kan, nggak ada problem apapun. Tapi kami di Partai Perindo ini udah berbuat loh. Udah ada aksi nyatanya. Salah satu aspek yang ada, walaupun ini simbolisasi gerakan, dan gerakan yang memang kita lakukan adalah soal Gerobak Perindo. Betapa kita berpihak pada kepentingan UMKM. Real kan seperti itu. 60 juta masyarakat kita ya memang sekarang bergiat di UMKM. Kalau itu menjadi bagian yang penting untuk kita coba teruskan, maka itu akan menjadi satu fundamen ekonomi Indonesia. Apalagi kita sedang menghadapi bonus demografi. Ya. Kalau memang nanti kita terjebak dengan middle income trap, bahkan soal angka pengangguran yang tinggi, ini kan problem. Tapi ketika UMKM ini ditumbuhkan, nah hal-hal seperti itu yang real yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya ditanya apa bedanya, ya itu bedanya. Salah satu hal yang real dilakukan itu adalah Gerobak Perindo, walaupun mungkin itu hanya sebuah aktivitas yang ada. Tapi kan dengan gerobak ini mereka akan melakukan upaya-upaya, misalnya meningkatkan UMKM, meningkatkan kebutuhan taraf hidupnya. Dia akan memperkerjakan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bahkan dengan Gerobak Perindo, dia kalau memang omsetnya bagus, maka dia akan tambah gerobak-gerobak lain tanpa harus dibantu oleh Perindo lagi. Naik kelas ya. Dan akan menjadi naik kelas. Nah, ini satu stimulus yang memang kita lakukan di dalam aktivitas yang ada. Itu seberapa masif? Cukup masif, walaupun memang kalau dari sisi kuantitas itu tidak ini, karena kan ini partai kan. Kalau memang kita udah masuk kekuasaan, saya yakin ini kan menjadi kebijakan kekuasaan. Ya. Pertanyaannya gini, kenapa UMKM satu? Kenapa gerobak misalnya? Kenapa UMKM? Tadi bahwa usaha kecil menengah ini betul-betul menjadi fondasi dan fondamen yang memang cukup kuat. 98 kasus UMKM luar biasa. Ya. COVID juga UMKM luar biasa. Jadi penyelamat. Jadi penyelamat. Kalau memang ini tidak dikuatkan dan tidak diteruskan aktivitas ini, ya ini menjadi hal yang akan problem nanti seterusnya. Apalagi tadi saya sampaikan, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jadi angkatan kerja dan usia produktif ini akan semakin meningkatkan seperti itu. Kalau ini tidak masuk pada upaya-upaya yang ada di dalam aktivitas yang lebih produktif tadi, ini menjadi poin yang harus kita coba kuatkan. Kenapa gerobak? Ini adalah simbolisasi gerakan. Gerobak ini adalah simbol dari rakyat kecil. Gerobak ini adalah simbol dari UMKM seperti itu. Sehingga kita dedikasikan menjadi bagian penting dalam satu upaya untuk mengangkat UMKM supaya naik kelas. Dan simbolisasi gerakannya adalah Gerobak Perindo. Seperti itu. Tadi saya sitir lagi, Pak Ketua Umum, Pak Haritanu Sudibyo menargetkan 60 kursi di DPR. Ya, double digit bahasanya. Double digit, ya. Dalam beberapa survei, ya, ada yang menyebutkan Partai Perindo lolos ambang batas parlemen. Ya. Tapi di sisi yang lain, ada banyak juga yang menyebutkan Partai Perindo tidak lolos batas ambang parlemen. Nah, kalkulasi naik 2 kali digit itu seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat tren survei dari 2020, 2021, 2022 dan sekarang 2023 ini lumayan trennya.
walaupun di 2023 ini mulai flat karena semua partai sekarang sudah mulai bergerak seperti ya. itu. Dan itu pun kita lakukan dalam upaya memperkuat branding kita, Partai Perindo. Nah, saya meyakini ketika tren survei ini menjadi bacaan kita, maka upaya-upaya yang kita lakukan adalah bagaimana nanti Partai Perindo dengan seluruh bacalek-bacalek yang ada dan juga kader-kader kita sampai dengan tingkat lapangan ini bergerak, insya Allah kita akan naik lagi. Jadi saya optimis dengan tren yang ada hasil survei, walaupun saat ini kita baca seperti itu, tapi ini menjadi bacaan kita untuk kita ngangkat ke sana. Nah, oleh karena itu kita kuatkan dengan strategi-strategi kita. Memang kita tidak boleh lengah, tidak boleh terlena dengan kondisi seperti itu. Tapi ini menjadi bacaan penting. Nah, ada asumsi yang menyatakan bahwa kita bisa jadi tidak masuk misalnya seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi dengan bacaan survei sekarang memang bisa seperti itu, walaupun ini masih dalam taraf margin error seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam upaya-upaya yang ada kita lakukan, yang nantinya kita kuatkan dengan strategi-strategi kita di lapangan, saya meyakini dan saya optimis bahwa Partai Perindo akan masuk di dalam parliamentary threshold. Kalau toh memang kita dengan kondisi seperti itu, maka target yang kita upayakan adalah bagaimana tadi satu dapil itu satu kursi, maka terpenuhilah target yang dicanangkan oleh ketua umum kami untuk double digit atau di atas 10%. Jadi ini menjadi poin yang sangat strategis dan ini harus menjadi landas pijak bagi teman-teman bacalek-bacalek untuk kita saling menguatkan, baik itu di tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten kota seperti itu. Ya, tapi itu luar biasa loh kalau bisa sampai 60. Ya, target harus semaksimal mungkin. Jangan target minimalis kan kayak gitu. Ya. Bahwa kemudian nanti hasilnya seperti apa, ya itulah ikhtiar dan perjuangan kita seperti itu. Ya, Kang Ferry, saya bergeser ke pemilih sekarang ya. Ya. KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap beberapa saat yang lalu, jumlahnya 204,8 juta ya, walaupun masih sangat mungkin berubah. Nah, dari jumlah itu 52% adalah kaum muda ya, generasi Z dan milenial. Nah, bagaimana strategi Perindo? Mau tidak mau semua partai akan berebut suara itu. Ya. Bagaimana strategi Partai Perindo untuk menggait kelompok ini? Sejak awal kita sudah coba memetakan. Bahkan hasil sensus BPS 2020 kan kita sudah petakan bahwa 53,8% itu generasi milenial dan generasi zilenial, usia rentang 17 sampai 39 tahun. Dengan kondisi seperti itu, maka banyak hal yang memang harus kita lakukan untuk meraih teman-teman kita di dalam aktivitas gerak politik kita. Satu aspek yang kita lakukan itu adalah konvensi rakyat. Itu salah satu yang memang kita juga upayakan. Bagaimana kekuatan demokrasi digital ini yang memang juga konsen teman-teman milenial zilenial untuk melakukan upaya-upaya seperti itu. Dan ternyata memang banyak juga yang tertarik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak tokoh-tokoh muda itu terlibat secara aktif dan ikut bergabung di dalam Partai Perindo. Maka kita ada sayap yang namanya Pemuda Perindo. Jadi itu menjadi wadah dari teman-teman yang memang bergiat di kelompok-kelompok zilenial dan kelompok milenial seperti itu. Misalnya tokoh-tokoh yang sekarang bergabung kan banyak juga itu masuk dan itu membuktikan bahwa kita punya harapan untuk kita masuk. Maka angka 52% itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih. Dan yang ketiganya adalah terkait dengan aktivitas-aktivitas yang memang menyentuh kegiatan-kegiatan yang ada di milenial zilenial tadi seperti itu. Ya, pemilih muda ini kan antara lain tertarik pada isu-isu kekinian ya. Misalnya soal perubahan iklim, soal korupsi gitu. Nah, bagaimana secara khusus ini menjadi bagian dari strategi Partai Perindo untuk selaras dengan kepentingan mereka ini? Iya, betul. Strategi-strateginya. Jadi isu yang memang berkembang di teman-teman zilenial milenial itu selain soal kasus korupsi misalnya, selain soal tadi climate change, selain soal
terkait dengan lapangan kerja atau Indonesia ekonomi dan kesejahteraan itu menjadi bagian penting yang kita lakukan. Maka kenapa misalnya banyak tokoh-tokoh anti korupsi itu bergabung kepada kita. Itu menjadi poin kita juga untuk kita kuatkan. Selanjutnya misalnya terkait dengan isu-isu yang ada, misalnya soal digitalisasi. Tidak hanya dalam konteks demokrasi digital, tapi digitalisasi secara lebih komprehensif misalnya. Apalagi kita menghadapi Society 5.0 misalnya seperti itu. Itu juga kita siapkan dengan berbagai aktivitas dan perangkat-perangkat yang kita lakukan. Maka misalnya di Gerobak Perindo ada yang namanya QRIS. Kan kita juga ingin infokan bahwa tidak hanya harus melakukan upaya-upaya melalui cash, tapi dengan cashless-nya bisa kita lakukan. Nah, itu kan memberikan informasi dan perkenalan kepada teman-teman kita yang ada di kelompok-kelompok ini. Yang lainnya adalah tentunya kita masuk ke target kelompok tersebut untuk mereka ikut terlibat. Jadi mereka jangan dijadikan objek, tapi betul-betul dijadikan subjek. Subjek untuk ikut bersama-sama dengan kami di Partai Perindo untuk melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Maka kenapa misalnya banyak teman-teman beberapa ketua BEM yang baru selesai kuliahnya itu ikut terlibat dan gabung pada kami. Itu juga salah satu ciri yang memang ada di yang kita lakukan dalam upaya-upaya kita melibatkan mereka sebagai bagian dari subjek demokrasi. Itu tercermin nggak keterlibatan mereka sebagai subjek itu tercermin nggak di struktur ya? Tercermin. Bahkan ketua harian DPW DKI misalnya salah satunya Gus Nazmi, itu orang generasi milenial, generasi zilenial seperti itu. Terus beberapa pegiat-pegiat pemuda Perindo itu kebanyakan generasi Kalau di zilenial. DPP? Di DPP juga sama, ada misalnya dari kelompok-kelompok pemudanya, misalnya ada Mbak Angela, itu kan dari angkatan mudanya, ada Michael Sianipar dulu mantan ketua DPW salah satu partai di DKI. Terus ada Mas Tama Satya Langkun. Itu kan banyak yang bergabung. Jadi sebagai bagian penting ya kita jadikan beliau-beliau ini sebagai subjek yang ada, bukan untuk kita kita eksploitasi terkait dengan aktivitasnya, tapi kita ingin bersama-sama dengan kami menjadi bagian penting dalam gerak langkah kami di Partai Perindo seperti itu. Kalau strategi kampanye sendiri nanti yang kira-kira diharapkan kepada generasi muda tadi itu supaya bisa tertarik menjadi pemilih Perindo? Ya banyak strateginya ya yang kita lakukan. Ya tentunya salah satu yang kita ingin upayakan adalah pelibatan mereka di dalam aktivitas kita. Jadi saya tidak akan buka strategi secara lebih luas. Dapur ya? Itu menjadi dapur kita, tapi yang pasti mereka pasti akan kita libatkan sebagai tidak hanya lokomotif, tapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas yang kita lakukan. Jadi banyaklah menyentuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka seperti itu. Ya, Perindo salah satunya diuntungkan oleh Pak Ketum ya, Pak Haritanu Sudibyo yang disebut publik itu raja media massa gitu ya gitu. Nah, bagaimana Perindo memanfaatkan, mengoptimalkan ini tanpa harus menciderai keadaban publik kira-kira gitu. Karena misalnya TV itu kan frekuensinya juga frekuensi publik kan gitu. Ya, saya pikir tentunya pemahaman terkait dengan seperti itu kan sudah dimiliki oleh Ketua Umum kami Pak Hari dan juga saya yakin jajaran-jajaran media yang ada. Jadi bagaimana media itu tidak hanya sebagai bagian dari aktivitas industri media yang ada, tidak hanya sebagai bagian dari aktivitas proses pendidikan politik saja, tapi bagaimana itu menjadi corong kami di partai untuk memberikan semacam informasi dan juga transformasi aktivitas yang memang kita lakukan di Partai Perindo tanpa juga harus melakukan upaya-upaya yang memang
tidak semestinya sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Jadi ya kita juga mentaati rambu-rambu yang ada, baik itu yang memang nanti diupayakan melalui ketentuan undang-undang pemilu yang ada tentang lembaga penyiaran, ataupun terkait dengan aktivitas-aktivitas kode etik jurnalistik dan bahasa Mas tadi soal keadaban masyarakat yang memang ada. Saya pikir itu kita perhatikan betul. Jadi tapi yang pasti adalah kekuatan media ini ya satu fakta Ya. yang kita tidak bisa bantahkan bahwa kami punya media, dan media itu menjadi bagian untuk sosialisasi dan transformasi kepada masyarakat bahwa kami Partai Perindo bisa melakukan upaya-upaya yang juga bersama-sama dengan masyarakat melakukan berbagai aktivitas-aktivitas dan gerak langkah yang ada. Jadi ini juga menjadi hal yang sangat penting juga untuk dikuatkan, untuk sama-sama saling menguatkan. Ya, terakhir ini Kang Ferry, Perindo sudah mendeklarasikan dukungannya kepada bakal capres Ya. Ganjar Pranowo dan juga bekerjasama dengan PDIP ya. Ya. Kalau publik kembali bertanya gitu, kenapa Ganjar, kenapa bukan Prabowo misalnya, kenapa bukan Anies gitu? Ya, ini sudah dijelaskan dan tegaskan oleh ketua umum kami kan dalam beberapa kesempatan, bahkan ketika melakukan proses penandatanganan kerjasama politik antara kami Partai Perindo dengan PDIP. Ada 3 alasan yang saya ingin tegaskan kembali. Yang pertama adalah bahwa dalam konteks kekuatan elektoral yang ada, ini kan PDIP adalah partai yang relatif sudah siap dari sisi elektoral. Jadi tidak berkoalisi pun mereka siap kan seperti itu. PDIP siap dengan dengan aktivitas yang ada. Mereka sudah lebih dari 20%, 22% seperti itu. Jadi ini satu-satunya partai yang memang sudah siap. Maka kami tidak dalam konteks membangun sebuah koalisi, tapi kita membangun sebuah kerjasama politik yang ada. Saling menguatkan, membangun sebuah kemitraan yang sejajar untuk kita sama-sama mengusung capres Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya antara Perindo dengan PDIP kan kita satu paham, satu ideologi, satu gerak langkah. Dan sama-sama juga di pemerintahan. Sama-sama di pemerintahan, kita mengusung seperti itu. Dan yang paling pasti adalah bahwa ideologi Pancasila kita punya satu upaya untuk kita sama-sama aktif dalam mengangkat derajat masyarakat kecil seperti itu. Itu yang memang menterbagi, dan ini menjadi landasan filosofi yang memang ada. Yang ketiga ya sosok Mas Ganjar, saya pikir ini adalah figur yang sangat low profile, misalnya seperti yang betul-betul family man, dia betul-betul bisa larut dalam aktivitas kemasyarakatan, dan dia memang muncul dari kalangan lapisan bawah seperti itu. Dan yang terpenting adalah Mas Ganjar ini orang muda yang betul-betul menjadi bagian penting untuk membangun sebuah semangat kontinuitas yang diusung oleh Pak Jokowi, baik itu terkait dengan soal IKN, hilirisasi dan lain sebagainya. Jadi semangat kontinuitas yang dibangun itu sama. Jadi oleh karena itu ya kami mengambil sikap untuk kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks mengusung Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP seperti itu. Dan juga kita bergabung dengan teman-teman di P3 dan di Hanura. Secara khusus mungkin kalau bakal capres yang lain, penilaiannya seperti apa? Misalnya Prabowo, Anies. Mereka orang-orang hebat, dan ya tentunya punya pemahaman dan keyakinan politik yang memang sama-sama bagus seperti itu. Jadi tapi kan ini terkait dengan langkah politik, pilihan politik. Jadi ini juga perlu juga kita sama-sama hargai. Bukan berarti pertemanan dengan Pak Prabowo dengan Mas Anies kan tidak tidak juga kan seperti itu. Karena sejarah Partai Perindo juga kan bisa terekam jejak digitalnya oleh publik bahwa kita betul-betul berkawan dengan siapapun.
apalagi ketua umum kami kan sangat dekat sekali dengan Pak Prabowo, dekat juga dengan Mas Anies, apalagi dengan Mas Ganjar. Jadi itu ya kita bangun tradisi politik ini kan bukan tradisi saling menjatuhkan, saling mendiskreditkan, tapi tradisi politik yang harus kita bangun ini adalah betul-betul tradisi yang memang harus kita saling menguatkan kan kayak gitu. Dan jadikan pemilu ini ya pemilu yang riang gembira gitu Ya, kan. Jangan sampai nanti ada polarisasi, ada kutub-kutuban karena pilihan politik kita berbeda dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi poin yang sangat strategis sekali. Apalagi di 2024 ini memang tidak ada lagi incumbent. Maksudnya betul. Pak Jokowi kan tidak maju Mencalonkan diri. lagi. Tapi semangat continuity-nya ini, sama sustainability-nya ini harus kita teruskan seperti itu. Nah ini ya semangat ini yang memang menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis dalam aktivitas proses kebangsaan yang ada kayak gitu. Ya, Kang Ferry, terima Ya, kasih. Teman baik. Alinia, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dan mendapatkan gambaran pilihan-pilihan politik dari Partai Perindo. Diskursus Alinia sampai di sini, kita akan ketemu di lain kesempatan dengan narasumber yang lain.